Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-455. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-455 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham ADMR, RALS, Ace Hardware, Mika, SMBR dan saham Kren. Dimana sebelum kita lanjut untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG kemarin secara meyakinkan naik 1,03% setelah dia dibanting cukup dalam di hari-hari sebelumnya. Dia langsung terbang 1,03%, sempat level high-nya di 6.904 dan harus closing di 6.888. Total transaksinya cukup menggembirakan sekali, 24,8 triliun. Sangat ramai transaksi di perdagangan hari Jumat kemarin dengan 302 saham naik, 246 saham turun, dan ada 135 saham yang bergerak stagnan. Tercatat net foreign buy masuk lagi di market 1 triliun lebih. Ini luar biasa besar sekali masuknya, inflow-nya masih kencang. Dan ini dipimpin oleh pembelian dari saham Bank Jago, yaitu 800 miliar diborong. Kemudian BBRI 346 miliar, SMGR 86 miliar, ASI di 80 miliar, dan ada MTEK di 79 miliar. Ini cukup kencang sekali masuk di Bank Jago. Entah ada sentimen apa yang mungkin akan terjadi di Bank Jago ke depannya, tidak ada yang tahu. Tapi memang Bank Jago dengan ekosistemnya luar biasa. Ada Gojek, ada berbagai macam ekosistem, itu mampu membuat Bank Jago ini semakin punya prospek yang begitu baik ke depannya karena mereka sudah punya ekosistem. Namanya ketika kita membangun sebuah bisnis, tentu ekosistem itu sangat penting sekali agar bisa saling support antara satu bisnis dengan bisnis yang lain, dan itu artinya apa? Istilahnya apa ya? Pindah kantong kanan masuk kantong kiri. Jadi itu semua ekosistem yang dibangun di balik investor-investor besarnya, di mana ada Gojek. Kemudian ada Tokopedia yang mana sudah bergabung jadi GoTo. Di dalam Gojek dan Tokopedia itu ada pembayaran menggunakan Jago. Kemudian untuk investasi mereka masuk ke Bibit, di mana Bibit bisa connect dengan Bank Jago juga. Jadi inilah yang disebut dengan ekosistem yang luar biasa dari Jago. Entah apa yang akan terjadi, mungkin akan kita coba review ya Jago ke depannya. Namun kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Adaro Mineral, di mana saham ADMR ditutup naik 9,64% di harga 1.250. Level tertinggi PBH di 1260, dan ini artinya selama 40 hari terakhir kalau dia berhasil kembali jebol di 1260, maka ADMR akan kembali membentuk level all time high-nya. Nah, level all time high-nya di 1370. Ini dalam 40 hari terakhir ya. Jadi ini apakah masih bisa naik atau tidak, karena kemarin dia mengalami auto rejection atas, dia ARA, dan total transaksinya turnovernya sangat besar sekali, 240 miliar. Ini kalau breakout 1260 tentu resistnya kita tidak bisa lihat lagi, ya paling mungkin ke level tertingginya. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli tentu boleh buy on breakout di 1260. Ketika breakout, ketika mampu melewati 1260, ya prepare untuk buy on breakout dengan batasi cut loss di bawah 1250. Dan di sini sudah saya coba garis, dan ada target berikutnya ya di 1375. Itu menjadi target atau all time high dari saham ADMR. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tentu buy on breakout dulu lebih menarik, dan prepare cut loss beberapa tick dari level beli teman-teman dengan target terdekat ke 1375, 1475 dan 1595. Kemudian kalau tidak mampu breakout, ya lebih baik jangan beli ya. Lebih baik kita wait and see di saham ini. Dari sisi broker summary, secara volume jelek ya, secara forum tidak menarik, secara struktur ini terlihat menarik. Selanjutnya kita punya saham RALS, Ramayana Lestari Sentosa Tbk dengan kode emiten RALS, ditutup stagnan di harga 630, sempat dia naik menyentuh resist di 660, kemudian harus closing kurang lebih di sini ya, ini naik 660, kemudian turun, sempat kembali ke 640 dalam perdagangan hari Jumat kemarin. Namun sayang sekali tidak mampu terus melaju, breakout resist, dan harus ditutup di 630. Level support saat ini di 615, tentu indikator menunjukkan ini medium risk.
Bagi teman-teman yang mau membeli tentu lebih bagus adalah buy on breakout ketika melewati 660 atau tunggu di sekitaran area 615, 620 mungkin boleh dibeli. Yang penting adalah wajib mempertahankan level PBL, level support terkuatnya di harga 615, tentu ini menarik, dan prepare cut loss di 605 atau di 600 boleh. Yang penting teman-teman harus perhatikan betul bahwa level 615 wajib untuk dipertahankan dengan potensi upside-nya 660 sampai ke 700. Dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik, secara structure pun untuk Reals belum terlihat menarik. Selanjutnya kita punya saham Ace Hardware Tbk dengan kode metan ACES, di mana saham ini tutup naik 0,94% dari harga 1070. Ace Hardware patah tren dari PBL di 1210 langsung dibanting cukup kasar, dan di sini tentu tidak ada support yang bisa kita pegang lagi untuk bisa meyakinkan kita di mana sih level yang harus kita entry. Maka sudah saya bantu juga dengan garis, dan ini garis sudah saya share di grup ya. Kalau mau gabung juga di Joran Discord. Ini sudah saya share lama di sana bahwa Ace Hardware punya pola seperti ini, double top di sini, ada 2 kali top yang tidak mampu ditembus, kemudian dia sempat rally dulu. Ya karena gambaran saya kemarin arahnya ke sini, ternyata dia tidak sampai ke hitam, dia langsung turun, kembali uji dan membentuk ini adalah higher low-nya, dia mampu membentuk higher high, sehingga potensi itu pasti sangat rawan. Dan benar sekali ketika dia jebol dari kotak hijau ini, dia langsung dibanting, namun dibantingnya ini dekat langsung di kotak merah, dan itu adalah di level 1050, sedangkan dia mungkin terendah di 1055 kemarin. Jadi ini cukup dekat sekali dengan box atau demand zone, demand buy kita. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tentu 1005 sampai dengan 1050 itu bisa menjadi area beli. Yang mau beli di level mana saja, yang penting jangan turun lagi di bawah 1005, itu parah sekali. Boleh di 1050 ambil, di 1040 ambil, 1045 boleh ambil, tapi jangan turun di bawah 1005. Kalau turun di bawah 1005, prepare untuk cut loss dengan target kenaikan terdekat ke 1120 sampai dengan 1190. Dilihat dari broker summary, secara volume ini masih jelek, secara structure juga ini terlihat masih belum menarik untuk saham Ace Hardware. Selanjutnya kita punya saham Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, di mana saham ini tutup naik 1,36% di level 2220, sempat merah di 2170, namun menjelang closing dia berhasil ditarik naik full body candle, closing di atas PBL. Ini perfect banget. Selama dia masih bertahan, selama masih ada di atas level PBL, artinya ini dia di atas level support terkuat, dan tentunya potensi upside-nya itu begitu lebar sekali sampai 2550. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli Mika selama dia masih berada di atas 2210, boleh dipertimbangkan untuk entry buy. Batasi cut loss di bawah 2200 dengan target teman-teman bisa sesuaikan, tapi target jauhnya adalah menuju ke 2550. Dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, namun secara structure ini masih belum terlihat menarik untuk saham Mika. Selanjutnya kita punya saham SMBR, Semen Batu Raja Persero Tbk, ditutup naik 1,85% di harga 550, di mana saham SMBR itu sempat ke 560 ya. Dan kalau memang dia closing di 560 itu perfect sekali seperti Mika, namun sayang dia closing tepat di 550, tepat di level PBL, yang mana artinya ini berada di area resist karena dia masih berusaha untuk jebol ya. Ketika besok bisa breakout, ketika bisa melewati dari 550, tentu teman-teman boleh buy on breakout. Batasi ke atas di 530, 540, target kenaikan adalah menuju ke 600. Jadi hanya boleh beli kalau dia masih berada di atas 550. Kalau di bawah itu lebih baik wait and see. Tapi kalau beneran masih kuat bertahan di atas 550, boleh dipertimbangkan untuk entry buy di saham SMBR. Dari sisi broker summary, secara volume jelek, namun secara struktur untuk SMBR terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-455 hari ini adalah saham Kresna Graha Investama Tbk, di mana saham Kresna naik 1,33% di level 76. Namun sayang sekali satu titik lagi dia akan menyentuh area PBL di 77. Oleh sebab itu, buy on breakout menjadi opsi terbaik. Ketika mampu melewati 77, silakan pertimbangkan untuk entry 7778, boleh dipakai cut loss di 7374 atau bisa disesuaikan dengan target kenaikan adalah menuju ke 88 sampai dengan 115. Sekali lagi, hanya boleh beli kalau dia bisa naik di atas 77, dan itu target kenaikannya adalah menuju ke 88 sampai dengan 115, dan prepare SL-nya kurang lebih di 73, 74 atau bisa disesuaikan dengan
preferensi resiko masing-masing. Secara volume dari broker summary ini masih belum terlalu menarik, dalam artian transaksinya, turnovernya itu masih belum 1 miliar lebih. Biasanya saya skip, tapi coba kita lihat sekilas di sini memang secara volume memang masih jelek, namun secara structure keren, terlihat menarik untuk kita pelajari lagi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-455 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.